Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desti Nurirawati dengan NIM 11D21033. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan proyek UTS sistem terdistribusi yang telah saya buat dengan tema Pub Sublog Aggregator yang menerapkan konsep idempotent, consumer, dan deduplication. Sederhananya, proyek ini meniru cara kerja sistem seperti Kafka atau Google Pub, di mana banyak publisher dapat mengirim event log ke satu agregator pusat. Nah, agregator inilah yang bertugas memastikan setiap event hanya diproses satu kali saja walaupun dikirim berulang kali. Dalam praktiknya, mekanisme seperti ini sangat penting di dunia nyata, misalnya untuk monitoring, analytics, atau event tracking. Karena duplikasi data bisa menyebabkan hasil analisis yang salah. Struktur proyek ini saya buat terpisah supaya jelas antar logika utama, simulasi, dan pengujian. Di sini ada folder SRC yang berisi main.py sebagai entry point utama, api.py untuk mendefinisikan endpoint, publish, event, dan stat. Selanjutnya ada dedup store yang berfungsi untuk mengatur penyimpanan event unik menggunakan SQLite, dan yang terakhir ada worker yang menjalankan proses background secara asinkronus. Di sini juga terdapat folder demo untuk menaruh skrip simulasi dan folder test digunakan untuk pengujian otomatis. Agar aplikasi bisa dijalankan di mana saja, saya membungkusnya dalam kontainer menggunakan Docker. Langkahnya cukup sederhana. Pertama, saya build image dengan perintah docker build. Setelah proses build kontainer selesai, kemudian jalankan kontainer dengan perintah docker run, serta menambahkan volume ./data app/data agar database SQLite tetap tersimpan meskipun kontainer nanti di restart. Dengan cara ini, sistem akan menjadi portable dan lebih mudah dideploy di lingkungan manapun. Selain itu, saya juga menyiapkan Docker Compose untuk menunjukkan bagaimana aggregator dan publisher bisa dijalankan sebagai dua service terpisah yang berkomunikasi lewat jaringan internal. Dengan Compose, kita cukup menjalankan satu perintah dan seluruh ekosistem pub atau sub langsung aktif secara otomatis. Langkah selanjutnya adalah menjalankan server fast API. Setelah server berjalan, buka browser, lalu masuk ke localhost 8080/docs. Ini merupakan tampilan Swagger UI. Setelah kontainer berjalan, kita bisa membuka dokumentasi interaktifnya di sini. Swagger ini akan memudahkan kita untuk mencoba memverifikasi API langsung dari browser. Di sini terdapat 3 endpoint, yaitu publish, stat, dan event. Sebelum ada event yang dikirim, kita akan mengecek dulu statistik awalnya dengan cara menjalankan endpoint stats. Di sini terlihat bahwa seluruh nilai masih 0, artinya sistem baru saja dijalankan dan belum menerima event apapun. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan bagaimana sistem menangani event duplikat. Di sini saya memiliki dua cara untuk melakukan demo ini. Yang pertama dengan menggunakan script sendubs.py. Script ini akan mengirim 5 event dengan event ID yang sama. Event pertama akan diproses dan tersimpan sebagai event unik, sementara 4 berikutnya akan otomatis diabaikan oleh sistem karena dianggap duplikat. Setelah itu kita bisa melihat statistik setelah publish. Di sini terlihat bahwa dari 5 event yang diterima, hanya 1 yang diproses dan 4 lainnya berhasil dideteksi sebagai duplikat. Artinya, mekanisme idempotent consumer berjalan dengan benar. Cara kedua, kita bisa melakukannya secara interaktif lewat Swagger UI. Caranya dengan membuka endpoint post/publish, lalu isi payload JSON sama seperti script tadi. Jika kita tekan execute beberapa kali, hasilnya akan sama. Dengan kedua cara ini, kita bisa menunjukkan secara jelas bahwa sistem mendeteksi duplikat dan tetap memproses setiap event hanya 1 kali tanpa tergantung apakah event dikirim melalui script atau manual lewat browser. Selanjutnya, saya akan menguji apakah data deduplikasi tetap tersimpan setelah kontainer di restart. Saya akan jalankan perintah docker restart.
Lalu setelah server aktif kembali, kita akan buka lagi Swagger dan melihat statistiknya. Hasilnya, jumlah event yang sudah diproses tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa data di database tetap aman dan sistem tahan terhadap restart kontainer. Saya juga akan melakukan stress test untuk menguji ketahanan sistem. Dalam pengujian ini, saya mengirim 5.000 event dengan sebagian berupa duplikasi untuk melihat apakah worker tetap mampu memproses semuanya dengan stabil. Setelah itu, kita akan kembali ke Swagger untuk melihat apakah worker tetap mampu memproses semuanya dengan stabil. Nah, di sini terlihat hasilnya bahwa sistem tetap responsif dan konsisten dengan deduplikasi tetap berjalan akurat meskipun di bawah beban yang besar. Terakhir, untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan benar, saya juga akan menjalankan unit test otomatis menggunakan PyTest. Hal ini untuk memastikan logika penyimpanan dan deteksi duplikat di level database berjalan konsisten. Nah, di sini telah muncul hasil 10 pengujian otomatis yang menunjukkan berhasil dijalankan dengan 100% lulus atau pass. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem mulai dari API, queue, worker, hingga penyimpanan SQLite berfungsi dengan benar dan konsisten sesuai dengan rancangan. Terakhir, proyek ini menunjukkan sistem PubSub yang independen dan tahan restart dengan arsitektur meniru model PubSub log aggregator seperti Kafka, tetapi dalam versi yang lebih disederhanakan untuk simulasi. Komponennya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, Ingress API berbasis Fast API yang menerima event dari publisher. Yang kedua, Message Broker simulasi menggunakan Asyncio, dan queue berfungsi seperti Kafka Topic untuk menampung event. Dan yang terakhir adalah worker yang berperan sebagai consumer, membaca event dari queue dan menyimpannya ke dedup store berbasis SQLite. Desain ini menerapkan prinsip idempotensi dan deduplication agar setiap event hanya diproses sekali, bahkan jika dikirim berulang. Secara teknis, kombinasi Fast API, Asyncio, dan SQLite Docker Volume dipilih karena ringan, mendukung konkurensi tinggi, dan tetap menjaga persistensi data agar restart kontainer. Semua kode dan panduan ada di README MD. Terima kasih telah menyaksikan.